Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Aku menulis ini bukan untuk cari simpati. Kalau ada yang baca dan merasa jijik sama keputusan-keputusan kami, itu wajar. Aku juga jijik, terutama karena yang paling aku sesali bukan cuma perselingkuhan suamiku, tapi cara rumah itu seperti ikut menyimpan semuanya, lalu memuntahkannya pelan-pelan sampai kami kehabisan napas. Namaku Rina. Aku tinggal di pinggiran kota industri, perumahan yang rapi dari luar tapi kalau malam suaranya seperti kaleng kosong. Angin, anjing jauh, dan sesekali suara truk yang lewat tanpa terlihat. Suamiku, Andi, kerja di perusahaan logistik. Jadwalnya kacau. Kadang pulang jam 9 malam, kadang tengah malam, kadang tidur di mes kantor katanya karena harus berangkat subuh. Aku punya usaha kecil online, jualan kebutuhan rumah tangga, jadi sebagian besar waktuku di rumah, tapi tetap saja rumah itu terasa terlalu besar kalau sendirian. Kami pindah ke rumah itu setelah 2 tahun ngontrak. Rumahnya bukan baru, tapi bagus. Cat masih rapih, plafon tinggi, dan ada gudang kecil di belakang yang pintunya selalu seret seperti habis kehujanan. Kata agen, rumah itu dulunya milik keluarga yang pindah karena kerja, bukan karena hal-hal aneh. Aku sempat nanya, ada apa-apa nggak ya, Pak? Agen cuma ketawa, Bu, kalau ada apa-apa mana laku. Aku percaya, karena aku bukan tipe yang cari-cari hal gaib. Aku cuma takut kecolongan. Takut rumah kemasukan maling. Takut ada tikus. Takut gas bocor. Ketakutan-ketakutan yang bisa diukur, masalah dimulai dari hal yang kelihatannya wajar. Kami butuh pembantu, waktu itu aku lagi drop. Bukan hamil, bukan sakit parah, cuma capek yang menumpuk. Pesanan online makin banyak, cucian gak pernah selesai, Andi makin jarang bantu karena lembur, dan aku mulai gampang marah. Aku ngomel ke Andi soal piring, soal kamar mandi, soal sandal yang dilempar sembarangan. Andi menatapku seperti orang yang pengen pergi tapi belum punya alasan yang cukup kuat. Akhirnya dia yang mengusulkan, kita cari bantuan aja, Rin. Biar kamu gak keteteran. Aku setuju. Kami cari lewat kenalan. 2 hari kemudian, Andi bilang ada orang yang direkomendasikan temannya. Seorang perempuan yang katanya pernah kerja di rumah saudaranya, rapi, bisa masak, dan nggak banyak drama. Namanya Sari. Dia datang sore, pakai baju sederhana, rambut diikat rendah. Wajahnya cantik, cantik yang bikin orang otomatis menurunkan suara saat ngomong. Usianya dia bilang 22 tahun. Kalau aku jujur, sejak awal aku sudah merasa ada ketidakseimbangan. Aku 32, Andi 34, dan rumah ini tiba-tiba diisi sosok yang terlalu muda untuk berada di antara kami setiap hari. Tapi aku juga capek, dan aku butuh bantuan. Aku menutup perasaan itu, menganggap itu cuma kecemburuan yang tidak dewasa. Sari bicara halus, matanya sering menunduk, tapi kalau menatap, tatapannya lama. Aku sempat menangkap dia melirik Andi saat Andi menjelaskan jadwal rumah, jam makan, tempat alat kebersihan, kunci pagar. Andi juga, entah kenapa, jadi lebih ramah dari biasanya. Dia tipe yang seperlunya saja kalau bicara. Tapi ke Sari, dia menjelaskan panjang. Bahkan bercanda, sesuatu yang jarang dia lakukan ke kurir atau tukang air. Aku mengabaikan lagi. Mungkin karena ada orang baru, pikirku. Kami sepakat Sari pulang pergi dulu selama masa coba, tidak menginap. Jadi dia datang pagi, pulang sore. Aku senang, karena rumah tidak terlalu berubah cepat. 2 minggu pertama berjalan normal, malah menyenangkan. Rumah rapi. Masakan ada. Aku bisa fokus jualan. Aku sempat merasa bersalah karena sempat curiga hal-hal aneh. Aku mulai lebih lembut ke Andi. Lalu ada kejadian kecil, sangat kecil, yang kalau aku ceritakan ke orang mungkin mereka akan ketawa. Pagi itu aku bangun lebih awal karena ada pesanan harus dikirim. Aku turun ke dapur, rumah masih agak gelap karena aku belum buka gorden. Di meja makan ada 2 gelas. 1 gelas bekas teh manis, 1 gelas bekas kopi. Padahal semalam sebelum tidur aku yakin sudah merapikan meja. Aku pikir mungkin aku lupa. Aku memang sering lupa hal remeh.
Aku cuci gelasnya, lalu aku buka pintu depan. Di teras ada bekas telapak kaki basah, seperti orang habis dari kamar mandi lalu berjalan keluar. Tapi malam itu tidak hujan, dan halaman kering. Bekasnya jelas, 5 langkah, lalu hilang tepat di ujung teras seperti orang melompat atau menguap. Aku merinding sebentar, lalu menertawakan diri sendiri. Pasti kucing, gumamku. Mungkin kucing liar naik, kakinya basah dari selokan, lalu pergi, tapi bekas telapak itu bukan seperti kucing. Terlalu lebar. Aku foto pakai ponsel karena aku punya kebiasaan aneh. Kalau melihat sesuatu yang tidak pas, aku foto supaya nanti bisa kupastikan aku tidak berhalusinasi. Setelah itu aku bersih-bersih dan lupa. Siang, Sari datang. Dia langsung kerja tanpa banyak tanya. Tapi ada satu hal yang mulai aku perhatikan, Sari selalu menghindari gudang belakang. Gudang itu memang tidak enak. Pintunya serat, dan di dalamnya ada bau kayu lembab seperti kain yang disimpan terlalu lama. Aku jarang masuk. Tapi kalau aku minta Sari ambil sapu yang aku taruh di situ, dia selalu bilang, "Bu, sapunya yang mana ya?" Saya takut salah. Padahal aku sudah jelaskan berkali-kali, letaknya di dekat ember. Akhirnya aku sendiri yang ambil. Suatu kali, waktu aku membuka pintu gudang, aku mendengar sesuatu yang seperti suara air menetes. Padahal gudang itu kering. Aku mendongak, tidak ada pipa bocor. Suara itu berhenti begitu aku melangkah masuk. Aku menutup pintu cepat. Lebih karena perasaan, gak usah cari-cari, daripada takut. Ketakutan yang tidak masuk akal, tapi menempel seperti debu. Hari-hari berikutnya, gangguan kecil mulai muncul. Lampu dapur kadang mati sendiri padahal saklarnya tidak turun. Jam dinding di ruang tamu telat 10 menit lalu normal lagi. Pintu kamar mandi seperti didorong dari dalam padahal kosong. Andi menganggap itu hal biasa. Rumah tua, Rin. Paling instalasi listriknya. Katanya, aku juga ingin menganggap begitu. Sampai suatu malam, aku bangun jam 2 lewat sedikit karena suara notifikasi ponsel Andi. Andi tipe yang kalau tidur ponselnya diletakkan dekat bantal. Layarnya menyala sebentar, menampilkan notifikasi WhatsApp, lalu mati. Aku tidak lihat isinya jelas. Tapi aku lihat satu hal yang membuat dadaku langsung dingin. Nama kontaknya tidak pakai nama orang, hanya emoji bunga. Aku menoleh ke Andi. Dia tidur miring membelakangiku. Napasnya berat. Aku menatap ponselnya lagi, menunggu layar menyala. Tidak, aku tidak langsung mengambil. Aku bukan orang yang suka menggeledah. Tapi jantungku berdetak seperti aku baru lari. Aku berusaha menenangkan diri. Mungkin grup kantor, mungkin temannya, mungkin hal sepele. Keesokan harinya, saat Andi mandi, ponselnya ditinggal di kasur. Ada dorongan besar untuk membuka. Aku membuka. Aku bukan bangga menceritakan ini. Tapi kalau aku tidak membuka, mungkin aku masih hidup dengan kebohongan yang lebih sederhana. Chatnya tidak langsung kotor. Justru itu yang membuatnya menyakitkan. Banyak pesan kecil, manis, yang tidak seharusnya dikirim suami orang ke orang lain. Menanyakan sudah makan apa, mengingatkan pakai jaket, memuji sesuatu yang dia pakai kemarin, dan ada satu pesan yang membuat tanganku gemetar. "Bu Rina tidur cepat ya." Aku beresin yang belakang. Aku membaca berulang. Yang belakang bisa berarti apapun. Tapi di rumah kami, yang disebut belakang itu area gudang dan dapur belakang. Sementara Sari tidak menginap. Aku menutup chat sebelum otakku runtuh. Aku duduk, mencoba mengatur napas. Aku dengar suara shower dari kamar mandi. Andi bersenandung pelan. Suara orang yang tenang, sementara aku seperti sedang jatuh dari lantai 2. Hari itu aku pura-pura normal. Aku menatap Sari lebih lama, mencoba mencari tanda. Dia terlihat biasa saja, menyapu, mencuci piring, memotong sayur. Tapi setiap kali Andi lewat, Sari menunduk sedikit lebih lama dari perlu. Aku mulai memasang strategi diam-diam. Aku taruh kamera kecil di ruang tamu yang mengarah ke pintu dapur. Bukan untuk bukti perselingkuhan dulu, tapi untuk memastikan siapa yang masuk malam-malam. Aku bilang ke Andi itu untuk keamanan karena belakangan banyak berita kemalingan. Andi mengangguk tanpa banyak tanya. Malam pertama, rekaman normal. Hanya aku dan Andi. Malam kedua, sekitar jam 1.13, rekaman menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Pintu dapur belakang terbuka perlahan, bukan dari luar. Dari dalam. Seperti ada yang mendorong pelan, tidak ada orang masuk, tidak ada orang keluar. Tapi pintu itu terbuka sekitar sejengkal, lalu menutup lagi seperti ada yang memeriksa. Aku maju mundur rekamannya berkali-kali. Aku perhatikan bayangan di lantai. Ada perubahan gelap tipis,
seperti sesuatu berdiri tepat di luar jangkauan kamera. Aku ingin percaya itu cuma perubahan cahaya, tapi jam segitu, semua lampu mati. Keesokan harinya, aku tanya Andi dengan hati-hati, "Semalam kamu ke dapur nggak?" Andi menatapku sebentar, terlalu sebentar. "Nggak." "Kenapa?" Aku menunjukkan rekamannya. Andi tertawa kecil, tapi tawanya tidak sampai ke mata. "Angin kali, Rin. Pintu itu emang suka kebuka. Padahal pintu itu kami pasang kait besi. Dan aku yakin aku mengaitkannya siang itu." Sari datang lebih awal. Aku perhatikan dia membawa tas kain lebih besar dari biasanya. Aku tanya, "Bawa apa, Sar?" Sari tersenyum, giginya rapi. "Baju ganti, Bu. Kemarin kehujanan pas pulang, jadi saya jaga-jaga." Aku mengangguk. Tapi dalam hati aku ingat, kemarin tidak hujan malamnya, Andi pulang lebih cepat. Itu jarang. Dia mandi, makan, lalu duduk menonton TV. Aku berusaha tenang, tapi ada perasaan mengambang seperti rumah ini sedang menahan napas. Sekitar jam 10, listrik tiba-tiba turun sebentar. TV mati, lampu berkedip. Andi mengumpat. Aku berdiri, menyalakan lampu darurat kecil. Saat lampu menyala lagi, aku melihat sesuatu di cermin lemari dekat ruang makan. Seperti ada rambut panjang hitam melintas cepat di belakangku. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Aku menatap Andi. "Kamu lihat barusan?" Andi menggeleng, tapi wajahnya agak pucat. "Kamu jangan mulai, Rin." Nada suaranya membuatku tersentak. Itu bukan nada orang yang menganggap sepele. Itu nada orang yang sudah tahu sesuatu, tapi tidak mau membicarakannya. Malam itu aku sulit tidur. Aku memasang telinga seperti orang menjaga musuh yang tidak kelihatan. Sekitar jam 1, aku mendengar suara pintu geser di bawah. Pelan, seperti ditarik kuku, aku bangunkan Andi. Di bawah ada suara. Andi bangun setengah sadar. "Kucing paling," katanya. Aku memaksa. "Aku takut." "Coba cek." Andi akhirnya turun. Aku ikut di belakang, menyalakan lampu tangga. Rumah terasa berbeda di jam segitu, bukan karena gelap, tapi karena sunyinya seperti ada yang dipasang. Andi membuka pintu dapur belakang. Kaitnya masih terpasang, tapi pintunya seperti longgar. Tidak mungkin terbuka kalau dikait. Saat dia memeriksa, ada bau aneh muncul. Bau wangi yang manis tapi menusuk, seperti bunga yang membusuk. Andi diam lama. Aku lihat tangannya memegang gagang pintu lebih kuat. "Kamu cium?" tanyaku. Andi mengangguk pelan. Bau itu bertahan beberapa detik lalu hilang seperti ditarik. Kami kembali ke kamar tanpa bicara. Aku menatap punggungnya, dan tiba-tiba aku tahu, perselingkuhan itu mungkin sudah terjadi, tapi ada hal lain yang lebih besar menunggu di rumah ini. Besok paginya, aku sengaja pura-pura pergi mengirim paket, padahal aku parkir motor di ujung gang lalu jalan kaki kembali lewat pintu samping yang jarang dipakai. Aku ingin tahu apa yang terjadi di rumah saat aku tidak ada. Dari jendela samping, aku melihat ruang makan. Andi ada di sana, berdiri dekat meja, memegang ponsel, wajahnya tegang. Lalu dari arah dapur, Sari muncul yang membuatku tidak bisa bergerak, bukan karena mereka berdua sendirian, tapi karena Sari memakai bajuku. Baju rumahan yang aku simpan di lemari kamar. Aku ingat persis, baju itu tadi pagi masih ada. Sari berdiri dekat Andi, terlalu dekat. Aku tidak dengar suara mereka karena jendela tertutup, tapi aku melihat mulut Sari bergerak pelan, dan Andi menunduk seperti anak sekolah dimarahi. Lalu Sari mengangkat tangan, menyentuh pipi Andi. Sentuhan itu bukan manja, tapi seperti memastikan sesuatu. Andi memejamkan mata. Aku mundur pelan, dadaku sesak. Saat itulah aku mendengar dari dalam rumah. Jelas, padahal aku di luar, suara ketukan dari arah gudang belakang 3 kali tuk. 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 Andi dan Sari sama-sama menoleh ke arah gudang. Sari tersenyum, dan Andi, suamiku, terlihat seperti orang yang sudah kehilangan jalan pulang. Aku tidak masuk rumah lewat pintu depan. Aku berjalan memutar sampai halaman belakang, menempel di tembok, mencoba mendengar apapun dari dalam. Suara ketukan dari gudang itu barusan terlalu jelas untuk dibilang halusinasi, dan cara Sari tersenyum membuatku merasa seperti ada permainan yang sudah dimulai jauh sebelum aku sadar. Aku menahan diri untuk tidak menerobos. Aku memaksa otakku bekerja. Kalau aku masuk dengan emosi, Andi akan memelintir semuanya. Jadi, kamu kebanyakan pikiran. Aku butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Aku kembali ke motor, pura-pura berangkat, lalu benar-benar pergi sebentar supaya tidak menimbulkan curiga. Siangnya, aku pulang dengan belanjaan kecil dan senyum palsu. Di rumah, Sari sudah kembali memakai bajunya sendiri. Andi duduk di ruang tamu,
pura-pura sibuk dengan laptop. Mereka tidak menatapku terlalu lama, dan itu saja sudah menjelaskan banyak. Aku sengaja bersikap normal selama 2 hari berikutnya. Aku memuji masakan Sari, aku menanyakan kerjaan Andi, aku tertawa di bagian yang harusnya lucu. Yang aku lakukan sebenarnya hanya mengulur waktu sambil memasang mata di rumah itu. Kamera kecil di ruang tamu tidak cukup. Jadi aku pasang satu lagi, lebih tersembunyi, mengarah ke lorong dapur belakang. Aku taruh di rak bumbu tinggi, tertutup botol kecap dan toples kerupuk. Sudutnya pas, pintu gudang, pintu dapur belakang, dan sedikit area meja makan. Malam pertama setelah kamera kedua dipasang, tidak terjadi apa-apa sampai jam 00.47. Aku ingat tepatnya karena aku menonton rekaman dengan jam di pojok layar, dan detik-detik itu seperti menempel di kulit. Andi turun pelan, tanpa menyalakan lampu. Dia berjalan seperti orang yang sudah hafal lantai. Dia berhenti di depan pintu dapur belakang, memegang kait besi, lalu, tidak jadi membuka. Dia berdiri di situ hampir 1 menit, menunduk seperti mendengarkan sesuatu dari balik pintu. Lalu pintu gudang bergerak, bukan terbuka, hanya bergoyang kecil, seperti didorong dari dalam, tapi ditahan. Andi langsung menoleh. Di rekaman, bahunya terlihat menegang, dan kepalanya sedikit mundur seperti orang melihat sesuatu yang tidak ingin dilihat. Detik berikutnya, rekaman glitch, gambar pecah jadi garis-garis seperti TV tua. Suara hilang, lalu kembali, lalu hilang lagi. Setelah normal, Andi sudah tidak ada di frame. Aku mengulang bagian itu berkali-kali. Tidak ada cara logis untuk menjelaskan kenapa kamera baru ngaco tepat saat gudang bergerak. Tapi bagian yang membuatku lebih dingin lagi, saat gambar kembali normal, kait besi pintu dapur belakang terlihat sudah terbuka. Padahal Andi tadi tidak membuka. Aku menatap layar ponsel sampai mataku perih. Aku ingin menyalahkan angin, sambungan listrik, apapun. Tapi rumah itu seperti sengaja memperlihatkan satu potong kebenaran, lalu menyembunyikan sisanya. Keesokan paginya aku tidak langsung menuduh. Aku melakukan hal yang lebih sederhana. Aku memeriksa lemari bajuku. Ada 3 potong baju rumahan yang letaknya berubah. Aku orang yang lipatannya rapi dan urut. Perubahan kecil seperti itu terasa seperti ada orang lain yang memegang hidupku tanpa izin. Aku ambil satu baju yang kemarin kulihat dipakai Sari, lalu aku hirup. Ada wangi yang bukan wangi lemari, bukan wangi detergen yang kupakai. Wangi manis yang menyengat, mirip bau dari malam itu di dapur belakang. Sari datang jam 8. Aku memanggilnya ke ruang makan, pura-pura santai. "Sar," kataku, "kemarin kamu masuk kamar saya ya?" Sari kagetnya cepat, tapi terlalu cepat untuk dibilang spontan. "Enggak, Bu." "Kenapa?" Aku menatapnya lama. "Baju saya ada yang berubah posisinya." Sari menelan ludah. "Mungkin Bu Rina lupa, Bu. Saya nggak masuk kamar." Dia menyebut namaku lengkap. Biasanya dia hanya bilang, "Bu." Cara dia menekankan, "Bu Rina," seperti orang yang sedang mengunci jarak. Aku mengangguk, seolah percaya. Lalu aku berdiri dan berjalan ke dapur, meninggalkannya dengan suasana menggantung. Siangnya, aku kirim chat ke Andi. "Nanti malam kita ngobrol ya." "Penting," Andi membalas cepat. "Ngobrol soal apa?" Aku jawab, "Soal rumah," balasannya lama. Oke, malamnya, Andi pulang jam 9. Dia terlihat lelah, tapi bukan lelah kerja, lebih seperti lelah menahan sesuatu. Dia makan sedikit, lalu cuci tangan lama sekali, menggosok jarinya sampai kemerahan. Aku duduk di seberangnya. "Aku merasa ada yang aneh di rumah ini," kataku pelan. Andi mengangguk tanpa menatap. "Aneh gimana?" Aku mengeluarkan ponsel, memutar rekaman kamera lorong dapur. Aku tidak menyebut Sari, tidak menyebut chat emoji bunga, tidak menyebut baju. Aku mulai dari yang aman. "Kamu turun malam-malam," kataku. "Kenapa?" Andi menatap layar sebentar, lalu memalingkan wajah. Aku dengar suara. Kupikir ada maling. "Terus kenapa rekamannya rusak pas pintu gudang bergerak?" Andi menarik napas, seperti memikirkan jawaban yang bisa dipakai. "Kamera murah, Rin." "Dan kenapa pintu dapur belakang terbuka setelah itu? Padahal kamu nggak buka?" Andi terdiam. Aku menunggu, memberi ruang. Dalam ruang itulah aku melihat retakan kecil, bibirnya mengencang, matanya bergerak cepat, tangannya memainkan sendok padahal piringnya sudah kosong. "Aku cuma pengen kamu jujur," kataku, suaraku turun. "Jujur, Di?" Andi menatapku untuk pertama kali malam itu. "Kamu curiga apa?"
Pertanyaannya seperti tusukan kecil. Bukan, kamu takut apa? Tapi, kamu curiga apa? Itu beda, aku menahan air mata yang muncul mendadak. Aku curiga kamu bukan cuma dengar suara, jawabku. Aku curiga kamu punya urusan lain di belakang. Andi berdiri tiba-tiba, kursinya bergeser keras. Kamu jangan nuduh yang aneh-aneh. Di detik itu, listrik padam bukan mati halus. Lampu seperti ditampar, plak, dan rumah langsung gelap. Dari luar, suara genset tetangga menyala satu-satu, tapi rumahku tetap sunyi. Aku berdiri juga, refleks mencari senter di laci. Andi melangkah cepat ke arah saklar, menekan beberapa kali, sia-sia. Lalu dari arah gudang, terdengar suara yang membuat lututku melemas. Suara gesekan pintu kayu, panjang dan pelan, seperti seseorang sedang menarik sesuatu yang berat dari dalam. Andi membeku, aku menyalakan senter. Cahaya kecil itu memotong lorong dapur, membuat bayangan memanjang di dinding. Aku maju setengah langkah, Andi menahan lenganku. Jangan, bisiknya. Aku menatap wajahnya di cahaya senter. Pucat. Keringat di pelipis, padahal udara malam dingin. Kamu tahu, kataku pelan, lebih seperti pernyataan daripada tanya. Kamu tahu ada apa di gudang? Andi tidak menjawab. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar lagi. Kali ini bukan 3. Berkali-kali, ritmenya tidak teratur, seperti orang mengetuk dengan benda tumpul sambil marah. Di belakang kami, dari arah tangga, terdengar langkah kaki cepat, Hak yang menghentak lantai. Sari muncul dari atas. Pak Andi, panggilnya, panik. Kenapa mati lampu? Aku menoleh ke dia, dan napasku tercekat. Sari berdiri dengan rambut terurai. Bukan hanya itu. Di bahu bajunya, ada noda gelap seperti bekas tangan basah menempel, 5 jari jelas, menjorok dari belakang bahu ke depan. Dia tidak sadar, Andi melihatnya juga. Matanya melebar, dan untuk sesaat aku melihat ketakutan yang jujur, ketakutan yang tidak dibuat-buat. Sari, kamu ngapain di atas? Suara Andi serak. Sari menelan ludah. Saya, tadi capek, Pak. Saya tidur sebentar di kamar tamu. Kamar tamu kami ada di lantai bawah. Tidak ada alasan dia dari atas, kecuali dia masuk ke area kamar. Aku menahan diri supaya tidak menjerit. Kamu tidur di kamar siapa? Sar? Tanyaku. Sari menatapku, lalu menunduk. Kamar tamu, Bu. Aku berjalan mendekat, mengarahkan senter ke bajunya. Noda tangan itu terlihat seperti air kotor, tapi bentuk jari-jarinya terlalu panjang, terlalu rapat. Seperti tangan orang dewasa yang kurus, tapi memanjang. Sar, kataku, itu di bahu kamu apa? Sari menatap bahunya sendiri, dan wajahnya berubah. Saya nggak tahu, Bu, tadi nggak ada. Dari gudang, suara gesekan berhenti mendadak. Sunyi, dalam sunyi itu, terdengar suara pelan lain, seperti bisikan dari celah pintu. Suaranya tidak jelas, tapi terasa seperti orang mengucapkan kata yang sama berulang-ulang. Aku tidak bisa menangkap kalimatnya. Tapi Andi menangkap, karena dia mundur satu langkah, lalu menutup mulutnya sendiri dengan tangan. Apa? Aku memaksa. Itu bilang apa? Andi menggeleng cepat. Gak ada apa-apa. Tapi matanya mengkhianati. Aku menatap pintu gudang. Lalu aku menatap Sari. Lalu kembali ke Andi. Semua potongan yang selama ini kupaksa rapi. Emoji bunga, baju di lemari, pintu belakang, ketukan, mendadak menyatu. Aku tahu, kataku pelan. Aku cuma perlu kamu yang bilang. Andi menatapku seperti orang yang terjebak di ujung gang. Rin, kita ngobrol besok aja. Sekarang mati lampu. Aku menggeleng. Bukan besok. Sekarang. Aku melangkah ke pintu dapur belakang, berniat membuka gorden kecil di sana untuk melihat apakah tetangga juga mati lampu. Andi mengejar, menahan lagi. Jangan ke belakang, katanya, nadanya tinggi. Kamu takut apa? Aku menepis tangannya. Takut aku lihat sesuatu? Atau takut aku ketemu seseorang? Sari tiba-tiba menangis pelan. Bu, maaf, saya enggak. Kalimatnya terpotong ketika dari dalam gudang terdengar gedebu keras, seperti ada benda jatuh menabrak pintu. Sari menjerit, mundur sampai punggungnya menempel dinding. Andi mematung, lalu berkata, nyaris tanpa suara, cukup. Aku menatapnya. Cukup apa? Andi memejamkan mata,
lalu membuka lagi dengan tatapan kosong. Cukup, kita bohong. Kalimat itu terdengar seperti orang menelan pecahan kaca. Aku tidak bergerak. Kamu ngaku sekarang, kataku, suaraku dingin. Kamu dan Sari, sampai sejauh apa? Andi menggeleng cepat seperti mau menolak, tapi tubuhnya menyerah. Bahunya turun, napasnya patah. Aku salah, katanya. Aku keterlaluan. Sari menangis lebih keras. Bu, saya minta maaf. Saya beneran minta maaf. Aku menatap Sari. Kamu masuk kamar saya? Sari mengangguk kecil, masih menangis. Saya pernah pakai baju itu. Sekali. Pak Andi bilang lucu. Kalimat itu membuat telingaku berdenging. Aku menoleh ke Andi, dan di wajahnya aku melihat rasa bersalah yang terlambat, bukan karena melukai aku, tapi karena ketahuan di momen yang salah. Kalian ngapain di belakang? Tanyaku lagi, menahan diri supaya tidak berteriak. Andi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Di dapur, kadang. Waktu kamu kirim paket. Aku menggigit bibir sampai sakit, menahan suara. Aku tidak butuh detail. Aku tidak mau detail. Aku hanya butuh kebenaran, karena selama ini aku dibuat ragu pada inderaku sendiri. Lalu dari gudang, bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih jelas seperti dari balik pintu. Seolah ada yang sedang menyebut namaku pelan. Aku menegang. Kamu dengar? Bisikku. Andi mengangguk, wajahnya berubah panik. Sari memeluk dirinya sendiri, menggigil. Aku nggak tahu itu apa. Andi terbata. Aku cuma, tiap kali aku di belakang, aku selalu ngerasa ada yang ngeliatin dari gudang. Tapi aku pikir cuma perasaan. Aku menatap pintu gudang yang diam, lalu noda tangan di bahu Sari yang perlahan mengering tapi meninggalkan bekas kecoklatan. Aku pasang kamera, kataku. Aku lihat kamu turun malam-malam. Aku lihat pintu kebuka sendiri. Aku lihat baju aku berpindah. Andi menatapku, putus asa. Aku minta maaf, Rin. Aku mengangguk pelan, tapi kepalaku terasa kosong. Sari, panggilku. Sari mengangkat wajah, matanya bengkak. Kamu masih muda, kataku, suaraku bergetar tapi terkendali. Kamu bisa pergi dari rumah ini kapan aja. Tapi kamu pilih masuk ke rumah orang, masuk ke kamar orang, dan ikut merusak. Sari menangis sambil mengangguk. Saya salah, Bu. Listrik tiba-tiba menyala lagi, lampu terang mendadak membuat semuanya tampak lebih buruk. Wajah Andi yang kusut, mata Sari yang merah, dan noda tangan di bahunya yang sekarang terlihat seperti bekas lumpur kering. Dan satu hal lagi yang baru terlihat saat terang. Di pintu gudang, pada bagian kayu yang lembab, ada garis-garis tipis seperti goresan kuku dari arah dalam keluar. Banyak. Bertumpuk, seperti seseorang berkali-kali mencoba keluar. Aku mundur pelan. Andi mengikuti tatapanku, lalu wajahnya memucat lagi. Itu nggak ada kemarin, bisiknya. Aku menatap mereka berdua, lalu pintu gudang, lalu kembali lagi. Aku sadar satu hal yang membuat tenggorokanku kering. Perselingkuhan itu bukan cuma menghancurkan kepercayaan, tapi seperti memberi ruang bagi sesuatu di rumah ini untuk ikut masuk. Entah itu rasa bersalah, rasa takut, atau sesuatu yang lebih gelap yang menempel pada kebohongan. Kalian berdua, kataku pelan. Kita beresin sekarang. Malam ini. Andi mengangguk, tapi suaranya hampir tidak keluar. Gimana caranya? Aku menatap pintu gudang yang seret itu, dan untuk pertama kalinya aku merasa rumah ini bukan sekadar bangunan, melainkan saksi yang mulai bicara. Aku tidak menunggu suasana tenang. Begitu listrik menyala dan goresan di pintu gudang terlihat jelas, justru itu yang membuatku makin yakin. Kalau malam ini dibiarkan lewat, besok semuanya akan dipelintir jadi cuma salah paham lagi. Sari, kataku, suaraku tidak keras tapi tegas, kamu beres-beres. Malam ini kamu pulang. Sari menatapku seperti tidak percaya. Bu, jam segini? Iya. Sekarang. Andi langsung menyela, refleks membela. Rin, ini udah malam. Setidaknya besok pagi, aku menoleh tajam. Kamu diam dulu. Kamu sudah cukup atur rumah ini tanpa izin. Kalimat itu membuat ruang makan mendadak sesak. Andi menutup mulut, seperti baru sadar semua alasan yang biasanya ampuh sekarang tidak punya tempat. Sari mulai ngomong terbata-bata, seperti orang yang memohon. Bu, saya minta maaf. Saya salah.
Tapi saya nggak punya siapa-siapa di sini. Kos saya jauh, aku pesan ojek, jawabku cepat. Aku bayar. Kamu pulang malam ini. Sari menangis, lalu menoleh ke Andi, seolah berharap Andi menyelamatkannya. Dan Andi, aku melihat gerakan kecil di matanya. Dia ingin menolong Sari, tapi juga takut pada konsekuensi. Di situ aku sadar, posisiku selama ini bukan istri yang dihormati, tapi orang rumah yang bisa dikelabui. Aku mengambil ponsel, menyalakan perekam suara tanpa disembunyikan. Aku mau kamu bilang ulang, kataku ke Andi, kamu selingkuh sama dia, benar? Andi seperti tersetrum. Rin, jawab. Andi menelan ludah, lalu mengangguk kecil. Iya. Sejak kapan? Andi memejamkan mata sebentar. 2 bulan lebih. Aku menatap Sari. Kamu juga ngaku? Sari mengangguk sambil menangis. Iya, Bu. Saya salah. Aku matikan rekaman. Bukan untuk menyebarkannya. Aku cuma butuh pegangan kalau besok mereka mencoba membalikan cerita dan membuatku terlihat gila. Andi berdiri mendekati aku, suaranya pelan, memelas. Kita bisa benerin, Rin. Jangan bikin heboh. Aku tertawa kecil, tapi tawanya pahit. Kamu bikin heboh duluan, Di. Aku cuma menutup pintunya. Aku menunjuk kamar kecil di bawah yang biasa dipakai Sari naruh barang. Kamu ambil barangmu sekarang, Sar. Sari bergerak dengan langkah berat. Aku ikut berdiri di dekat lorong, memastikan dia tidak naik ke kamar atas. Di kepala, bayangan bajuku dipakai orang lain itu masih seperti noda. Beberapa menit kemudian Sari keluar bawa tas kainnya yang besar. Dia tidak membawa banyak, tapi cara dia memeluk tas itu seperti orang memeluk rahasia. Saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat perutku mual. Di kantong samping tasnya, ada gantungan kunci kecil. Bentuknya boneka kain. Boneka itu mirip gantungan kunci yang biasa menggantung di kunci pintu belakang rumahku. Yang biasanya aku taruh di laci dekat kompor. Gantungan kunci itu dari mana? Tanyaku. Pelan tapi tajam. Sari berhenti. Andi juga berhenti. Sari tidak menjawab. Matanya bergerak cepat, mencari alasan. Aku mendekat, meraih gantungan itu, dan menariknya. Bukan cuma gantungan. Ada anak kunci menempel di situ. Anak kunci pintu belakang. Tanganku gemetar. Kamu bikin duplikat? Sari mulai terisak lebih keras, tapi sekarang tangisnya terasa seperti tameng. Saya enggak, Bu. Itu Pak Andi. Aku menoleh ke Andi. Dalam 1 detik, semua ketukan gudang, pintu kebuka sendiri, dan aku dengar suara seperti jatuh ke tempatnya. Bisa jadi bukan rumahnya yang hidup. Bisa jadi ada manusia yang masuk keluar sesukanya, lalu membiarkan aku mengira ada sesuatu yang gaib supaya aku takut dan diam. Andi tidak langsung menjawab. Itu jawaban yang paling jujur. Jadi selama ini, aku berbisik, kamu kasih dia akses ke rumah? Andi mengangkat tangan seperti mau memegang bahuku, tapi aku mundur. Aku cuma jaga-jaga. Biar kalau kamu nggak ada, biar kalau aku nggak ada, kalian gampang, potongku. Sari tiba-tiba berucap cepat, seperti meluncurkan sesuatu sebelum sempat ditahan. Bu, saya nggak mau bikin Bu sakit. Tapi Pak Andi yang mulai. Pak Andi yang panggil saya ke belakang. Pak Andi yang bilang Bu sibuk, Bu nggak bakal tahu. Andi menoleh tajam ke Sari. Jangan ngomong macam-macam. Sari menantang balik, matanya merah tapi kini ada api kecil. Saya ngomong fakta, Pak. Aku seperti menonton 2 orang yang berebut siapa yang paling sedikit salah. Dan anehnya, yang paling hancur justru aku, yang tidak melakukan apa-apa selain percaya. Aku menarik napas panjang, menahan gemetar di dada. Sari, kamu pulang sekarang. Kunci itu tinggal. Aku ambil anak kunci dari gantungannya, lalu meletakkan gantungan boneka itu di atas meja makan seperti bangkai kecil. Aku pesan ojek online, kutulis alamat yang Sari sebut. Sari duduk di ujung sofa, menunduk, menunggu. Andi mondar-mandir, beberapa kali membuka mulut lalu menutup lagi. Tidak ada kalimat yang bisa menyelamatkan dia. Sambil menunggu, aku sempat memikirkan rekaman kamera yang sempat glitch. Aku sempat baca-baca kalau rekaman CCTV bisa patah-patah atau terganggu saat sinyal wifi lemah atau suplai listrik tidak stabil. Jadi sebagian kejadian kemarin bisa saja kebetulan teknis, meski kebetulan itu rasanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Notifikasi driver datang. Aku berdiri, membuka pintu depan. Udara luar dingin,
Dan lampu jalan memantulkan bayangan pagar seperti jeruji. Sari berdiri juga, masih menangis. Bu, saya minta maaf. Saya beneran minta maaf. Aku menatapnya datar. Kamu minta maaf ke orang yang kamu lukai, tapi kamu juga harus berhenti melukai. Mulai malam ini. Sari melangkah keluar. Sebelum menutup pintu, dia menoleh sekali lagi ke Andi. Pandangan itu bukan sedih. Itu seperti janji. Entah janji untuk pergi, atau janji untuk kembali. Pintu kututup. Kunci kupasang, dan barulah setelah semuanya sunyi, aku menyadari sesuatu yang membuat kulitku dingin lagi. Rumah ini tidak jadi terasa aman hanya karena Sari keluar, karena ancaman terbesar masih berdiri di dalam. Suamiku sendiri. Aku menatap Andi. Kamu duduk. Andi menurut, seperti orang yang baru dihukum. Aku mau kamu jelaskan semuanya, kataku. Tanpa putar. Tanpa, cuma sekali. Tanpa, aku kesepian. Semuanya. Andi mengusap wajah. Aku salah, Rin. Aku hilaf. Hilaf itu kalau kamu salah kirim paket. Ini kamu masukin orang ke rumah, kasih kunci, dan tidur dengan dia. Suaraku pecah di kata terakhir, tapi aku tahan supaya tidak jadi tangis. Andi menunduk. Aku, awalnya cuma chat. Terus kamu sibuk, aku sering sendirian. Sari juga perhatian. Aku menatapnya lama. Jadi aku dihukum karena aku kerja? Andi cepat-cepat menggeleng. Bukan gitu. Tapi itu intinya, jawabku. Andi membuka mulut lagi, lalu akhirnya berkata pelan, ada satu hal lagi. Dada aku menegang. Apa? Andi menatap lantai, suaranya makin kecil. Sari pernah ngancam. Aku merasakan darah di ujung jari seperti menghilang. Ngancam apa? Dia bilang, kalau aku putusin, dia bakal bilang ke kamu duluan, tapi versinya dia. Dan dia bilang dia punya rekaman. Aku hampir tertawa karena absurditasnya, tapi tidak keluar. Rekaman apa? Andi menggeleng. Aku nggak tahu. Dia bilang ada. Aku menarik kursi dan duduk, tapi tubuhku terasa seperti bukan milikku. Kamu sudah sejauh itu sampai bisa diancam pembantu di rumah sendiri. Andi menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya, dia terlihat kecil. Tapi aku tidak merasa kasihan. Aku hanya merasa muak dan lelah. Aku mau kamu tidur di ruang tamu mulai malam ini, kataku. Besok kita urus semuanya. Kunci diganti, CCTV dicek, dan kamu telepon keluargamu. Aku mau ada saksi kalau kamu mulai main drama. Andi mengangguk cepat. Iya. Aku berdiri, mengambil semua kunci di gantungan. Aku hitung satu-satu. Lalu aku ingat hal yang lebih buruk. Kalau Sari punya anak kunci pintu belakang, ada kemungkinan dia juga pernah memegang kunci kamar. Aku mengunci pintu kamar, lalu menyelipkan kursi di depan gagangnya. Konyol, tapi itu yang bisa kulakukan saat otak tidak mau diam. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya berbaring, mata terbuka, telinga menangkap setiap suara kecil. Lemari kayu memuai, air di pipa, bunyi kulkas klik, jam menunjukkan pukul 3.06 ketika suara itu datang. Bunyi, ceklek, halus dari arah dapur belakang, seperti suara kait besi yang disentuh pelan. Aku duduk tegak, napasku tertahan. Aku menunggu beberapa detik. Tidak ada langkah. Tidak ada pintu dibuka keras. Aku pelan-pelan membuka kamera di ponsel, memantau dari aplikasi CCTV. Gambarnya gelap kehijauan, tapi aku masih bisa melihat bentuk meja makan, dan di sana, di dekat pintu dapur belakang, ada bayangan bergerak, bukan jelas seperti orang. Hanya perubahan gelap, sedikit, seperti seseorang lewat sangat dekat dengan lensa. Aku menelan ludah. Tanganku kaku, aku ingin membangunkan Andi, tapi ada bagian dalam diriku yang menolak memberi dia peran penyelamat setelah apa yang dia lakukan. Aku turun sendiri, tanpa menyalakan lampu, membawa senter kecil. Saat aku sampai di tangga terakhir, aku mencium wangi manis yang sama, wangi bunga yang menusuk, seperti parfum murah dicampur sesuatu yang basi. Aku mengarahkan senter ke pintu belakang. Kait besinya masih terkunci, tapi di lantai depan pintu, ada bercak basah kecil, seperti tetesan air. Aku menunduk, menyentuhnya dengan ujung jari. Bukan air, lengket. Aku mundur cepat, hampir tersandung. Jantungku memukul keras. Aku menyorot lantai lebih luas, tetesannya membentuk garis pendek dari pintu ke arah meja makan, lalu berhenti, seolah ada orang berdiri di sana, meneteskan sesuatu, lalu menghilang. Aku menutup mulutku dengan tangan supaya tidak bersuara,
karena tiba-tiba terpikir sesuatu yang paling realistis dan paling mengerikan, kalau ini bukan penghuni rumah. Kalau ini Sari, kalau Sari ternyata belum benar-benar pergi dari hidup kami. Dan dia tahu persis caranya membuatku terlihat seperti wanita yang mulai kehilangan akal. Aku memaksa diriku bergerak, memeriksa pintu depan, jendela, dan pintu samping. Semua terkunci. Tidak ada yang terbuka, tapi bau itu masih ada, dan dari ruang tamu, terdengar suara Andi berdehem kecil, seperti baru bangun. Ada apa? Suaranya serak, dari balik gelap. Aku menoleh padanya, dan aku sadar. Mulai malam ini, aku tidak cuma berperang dengan rasa dihianati, aku juga berperang dengan ketakutan yang bisa dibuat-buat oleh manusia yang pernah masuk rumahku, memakai bajuku, dan memegang kunciku. Aku tidak membangunkan Andi malam itu. Aku berdiri lama di bawah, menatap titik-titik lengket di lantai, sampai akhirnya kuusap dengan tisu dan kusimpan tisunya di plastik kecil seperti orang menyimpan barang bukti. Pagi-pagi sekali, sebelum Andi sempat membangun alibi, aku sudah menelpon tukang kunci. Aku bilang kuncinya hilang. Tidak mau panjang cerita, pokoknya minta silinder diganti hari itu juga. Andi sempat protes, biaya, ribet, drama, tapi aku menatapnya tanpa emosi sampai akhirnya dia mengangguk. Ketika tukang kunci datang, aku sengaja berdiri dekat pintu belakang. Aku ingin lihat ekspresi Andi saat dia menyadari akses yang dia berikan ke Sari sekarang akan diputus, dan untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Andi tampak seperti orang yang benar-benar takut. Sekalian tambah slot kunci atas ya, Pak, kataku. Yang dari dalam. Andi menelan ludah, tapi tidak membantah. Sore harinya, semua kunci lama jadi tidak berguna. Aku merasa sedikit lega, seperti menutup luka dengan perban, walau berdarahnya belum berhenti. Aku salah. Malamnya, jam 21.17, ponselku masuk pesan dari nomor tidak dikenal, isinya cuma satu foto. Pintu belakang rumahku, diambil dari dalam dapur, sudutnya sama persis seperti sudut kamera yang kupasang di rak bumbu, tidak ada caption. Tidak ada ancaman langsung. Tapi foto itu bicara, aku pernah ada di sini. Aku masih bisa menyentuh rumahmu, tanganku dingin. Aku langsung membuka aplikasi CCTV, rekaman normal. Tidak ada orang masuk. Tidak ada pintu terbuka. Tidak ada apa-apa yang bisa kutunjukkan sebagai bukti, barusan ada orang. Aku duduk di kursi makan dan menahan napas sampai tenggorokanku sakit. Teror terbaik memang bukan yang bikin orang menjerit, tapi yang bikin orang tampak berlebihan saat bercerita. Aku balas singkat. Siapa ini? Jawabannya datang lambat, seolah pengirimnya menikmati jeda. Jangan sok suci, Bu. Kunci boleh ganti. Tapi rahasia nggak bisa diganti. Aku menatap Andi yang duduk di ruang tamu. Wajahnya langsung pucat, seperti dia tahu itu Sari bahkan sebelum aku bilang. Dia yang kirim? Tanyaku. Andi menggeleng cepat. Aku nggak tahu. Demi Allah, aku nggak tahu. Aku tidak percaya, tapi aku juga tidak bisa membuktikan kebohongannya malam itu. Besoknya, teror itu berubah bentuk, lebih halus, lebih pribadi. Di dalam tas belanja yang kugantung di dapur, tiba-tiba ada lipatan kertas kecil. Struk minimarket, tanggalnya minggu lalu, jamnya jam 1.12 dini hari, jam yang sama dengan jam-jam pintu belakang, seolah bergerak sendiri. Struk itu bukan bukti kriminal, tapi cukup untuk menusuk pikiran. Siapa yang taruh, kapan, dan bagaimana. Siangnya lagi, paket cat datang, plastik hitam, tanpa nama pengirim jelas. Aku tidak memesan apapun, di dalamnya ada botol parfum murah, wanginya manis menyengat, persis bau yang kadang muncul di dapur belakang malam-malam. Tidak ada surat, hanya parfum, dan sehelai kain kecil seperti potongan serbet, masih agak lengket. Aku muntah di kamar mandi. Bukan karena takut hantu, tapi karena sadar ada manusia yang sedang bermain dengan rasa jijikku sendiri. Aku berhenti mengandalkan perasaan. Aku mulai mengandalkan pola satu. Aku ganti semua sandi wifi dan akun belanja yang pernah kupakai di rumah, lalu aku aktifkan verifikasi 2 langkah. 2. Aku pindahkan CCTV ke penyimpanan lokal dan kupastikan hanya ponselku yang punya akses utama. 3. Aku catat semua kejadian, jam, bentuk teror, dan apa yang memicunya. Setelah aku dan Andi bertengkar, setelah aku pergi keluar, setelah Andi pulang telat, teror berikutnya datang lewat cara yang paling efektif, memecahku dan Andi dari dalam. Satu malam, Andi pulang lebih lambat 40 menit dari biasanya. Begitu dia masuk, ponselku langsung bergetar. Video pendek, 7 detik. Video itu memperlihatkan Andi, punggungnya, jaketnya, sedang berdiri di depan pagar rumah, seperti baru saja masuk. Tapi video itu jelas direkam dari jarak dekat, dari sudut yang hanya bisa diambil kalau si perekam berdiri di dalam halaman atau tepat di seberang pagar. Captionnya, dia barusan sama aku.
Andi bersumpah dia langsung dari kantor. Dan mungkin dia benar. Video 7 detik bisa diambil kapan saja, lalu dikirim di waktu yang paling pas untuk memicu perang. Aku menatap Andi lama. Kamu sadar nggak? Kataku pelan, kamu bukan cuma selingkuh. Kamu juga bikin aku jadi target orang yang kamu bawa masuk. Andi duduk, memegang kepala. Aku mau selesain. Aku sumpah. Aku mengangguk. Kalau mau selesain, berhenti bohong setengah-setengah. Kamu pernah kasih dia kunci. Kamu pernah kasih dia ruang. Kamu pasti tahu dia simpan apa. Andi terdiam lama. Lalu dia mengaku hal yang membuatku menggigil. Sari pernah minta uang, biar diam, dan Andi sempat ngasih sekali. Kecil, supaya aman, pembayaran sekali itu seperti bensin untuk api. Karena setelah itu, Sari tahu caranya membuat Andi takut, cukup kirim sinyal kecil bahwa dia masih punya pegangan. Aku memutuskan cara paling realistis untuk mematahkan teror diam-diam adalah menghilangkan celah negosiasi. Malam itu, aku telepon ibu Andi. Langsung, tanpa pemanasan, lalu aku taruh speaker di meja makan. Andi menatapku panik. Rin, jangan, diam, kataku saat ibunya mengangkat. Aku tidak menangis, tidak minta dukungan. Aku bicara seperti orang melaporkan kebakaran. Bu, saya Rina. Saya butuh. Andi ngomong sendiri. Sekarang. Andi gemetar. Aku menatapnya tanpa berkedip, dan akhirnya, di depan suara ibunya, Andi mengaku. Dia selingkuh dengan Sari, dia kasih akses kunci, dan sekarang Sari meneror supaya dia tidak berani putus total. Kalimat itu membuat rumah terasa sunyi. Tapi bukan sunyi yang menakutkan. Sunyi yang mengunci. Setelah pengakuan keluar ke orang lain, Andi tidak punya jalan untuk memoles cerita lagi. Telepon ditutup. Andi menunduk, seperti habis dihantam. Pada detik yang sama, ponselku masuk pesan lagi dari nomor tidak dikenal. Wah, rame ya. Buat apa cerita-cerita? Bukannya Bu juga seneng drama? Aku membaca pelan, lalu kuangkat wajahku ke Andi. Mulai sekarang, kataku, kamu bukan lagi korban teror. Kamu sumbernya. Dan kamu yang harus nutup pintunya. 2 hari setelah Andi mengaku ke ibunya lewat telepon, Ibu Andi datang ke rumah dengan wajah tegang dan mata sembab. Dia tidak marah dengan cara meledak-ledak, lebih menakutkan. Diam, menilai, dan seperti memutuskan sesuatu di dalam kepala. Rina, katanya pelan, tadi ada yang kirim ke grup keluarga. Aku tidak langsung paham. Lalu dia menunjukkan layar ponselnya, tangkapan layar chat dari nomor tak dikenal yang mengatasnamakan orang yang kasihan sama Andi. Isinya panjang, rapi, seolah netral, tapi ujungnya menuduh aku istri yang dingin, sibuk cari uang, bikin suami kesepian, dan Sari cuma korban. Bukan cuma itu. Ada foto Andi sedang tidur miring di sofa ruang tamu, diambil dari arah dapur, dari sudut yang membuatnya terlihat seperti tidur bersama seseorang. Padahal aku tahu malam itu Andi sendirian di ruang tamu, dan aku di kamar mengunci diri. Foto itu tidak membuktikan apapun secara hukum, tapi cukup untuk membentuk opini keluarga. Andi masih baik-baik saja, masalahnya Rina. Dan kalau keluarga sudah percaya versi itu, aku akan terdorong jadi pihak yang ribut sendiri. Aku menatap Andi. Kamu ngerti sekarang cara dia main? Andi mengangguk, wajahnya pucat. Dia punya cara ngambil foto. Mungkin dari jendela, atau pas dulu masih ada kunci. Aku sudah ganti kunci, jawabku dingin. Berarti dia punya cara lain, bikin orang percaya dia masih bisa masuk, padahal belum tentu. Ibu Andi menatap kami bergantian, lalu menghela napas. Kalian mau lanjut atau selesai? Pertanyaan itu seperti palu. Karena sabotase rumah tangga bukan cuma soal teror, tapi soal memaksa orang memilih di bawah tekanan. Aku menjawab pelan, saya mau selesai. Tapi saya nggak mau selesai dengan bohong. Minggu itu, Andi mulai benar-benar terpojok. Ada email masuk ke kantor Andi dari alamat aneh. Isinya tuduhan Andi melecehkan pembantu, janji-janji palsu, dan ada ancaman akan viralkan kalau kantor tidak bertindak. Andi pulang dengan tangan gemetar, bilang HR memanggilnya besok, yang membuatku yakin ini Sari. Narasinya dibalik. Dari selingkuh suka sama suka, jadi Andi predator, Sari korban. Sari tidak sedang minta balikan, dia sedang minta kendali. Malam sebelum pertemuan HR, Andi duduk di meja makan, menatap kosong. Aku hancur, Rin, katanya. Kalau ini sampai naik, habis kerjaanku. Aku tidak menghibur dengan kalimat manis. Aku hanya bertanya, kamu masih kontak dia?
Andi menggeleng cepat. Gak. Aku blok. Blok itu bukan putus, jawabku. Putus itu ketika kamu berhenti takut. Besoknya, Andi akhirnya melakukan hal yang paling dia hindari. Dia bicara jujur di hadapan HR, tanpa memainkan peran korban. Dia mengakui perselingkuhan, mengakui dia pernah memberi akses kunci, dan menunjukkan bahwa setelah diputus, Sari meneror dengan pesan anonim dan pengiriman barang. Itu menyakitkan, tapi justru karena menyakitkan, ancaman Sari kehilangan taring. Dia tidak bisa memeras orang yang sudah membuka aibnya sendiri pada pihak yang tepat. Aku tahu satu hal. Orang seperti Sari tidak akan berhenti hanya karena diabaikan. Dia berhenti kalau merasa tidak lagi punya panggung. Jadi aku membuat panggung palsu. Aku tidak mengumumkan ke siapapun, tapi aku sengaja memancing lewat satu-satunya jalur yang kemungkinan masih dia pantau. Rutinitas rumah dan tetangga. Aku minta Ibu Andi datang lagi, tapi kali ini bukan untuk menasihati, melainkan untuk jadi saksi bahwa aku tidak sendirian, agar Sari tidak berani bermain versi Rina Ngarang. Aku juga menyiapkan satu ponsel cadangan dengan nomor baru, khusus untuk menerima pesan ancaman. Nomor lamaku aku simpan, tapi hanya kubuka saat perlu. Malam itu, aku sengaja membiarkan lampu dapur belakang menyala agar redup, gorden setengah terbuka, seperti rumah sedang lengah. Andi duduk di ruang tamu bersama ibunya. Aku di kamar depan, seolah tidur, tapi sebenarnya menunggu. Jam 23 lewat, masuk pesan ke nomor lama. Bu, masih kuat? Atau mau saya kasih bukti yang lebih bikin keluarga Bu muak? Aku tidak balas. Aku hanya menunggu satu hal. Dia terpancing untuk mengirim sesuatu yang bisa mengikat dirinya sendiri. 5 menit kemudian, terdengar bunyi kecil di luar pagar, bukan ketukan horor, tapi bunyi logam ringan, seperti sesuatu diselipkan. Aku tidak langsung keluar. Aku menunggu 10 detik, lalu memanggil Andi dan ibunya. Kami bertiga membuka pintu depan bersamaan. Di bawah pagar ada amplop coklat tipis. Di depannya tertulis namaku, tulisan tangan rapi. Aku tidak membukanya saat itu juga. Aku mengambilnya, lalu masuk lagi. Pintu kukunci di ruang tamu, dengan Ibu Andi sebagai saksi. Amplop itu kubuka, isinya print foto-foto yang sudah pernah kulihat, potongan cat, foto sudut rumah, dan satu lembar kertas yang paling menjijikan. Surat pengakuan, seolah dari Andi yang bilang aku istri yang gagal, dan di pojok kanan bawah kertas itu, ada bekas sidik jari tinta, setengah jelas, seperti orang habis cap jempol asal. Andi menatap ibunya, lalu menunduk. Ibunya menutup mulut, menahan tangis. Ini udah bukan urusan rumah tangga doang. Ibunya berkata lirih. Ini kejahatan. Di titik itu, sabotase Sari justru menjadi bukti bahwa Sari masih aktif menyerang. Besok paginya, kami tidak bermain drama lagi. Nomor dan akun yang dipakai meneror dikumpulkan semua, termasuk paket, amplop, dan rekaman CCTV yang menunjukkan waktu kami menemukan amplop. Andi membuat pernyataan tertulis untuk kantor bahwa ada pihak yang mengganggu dan mencoba memfitnah, dengan kronologi yang sama seperti yang dia sampaikan ke HR. Ibu Andi menghubungi keluarga besar, bukan untuk mempermalukan, tapi untuk menghentikan arus versi Sari yang sudah terlanjur beredar. Sari masih sempat mengirim satu pesan terakhir. Bu menang sekarang, tapi Bu tetap sendirian. Aku membaca itu lama. Lalu aku menyadari, tujuan teror bukan membuatku percaya hantu. Tujuannya membuatku percaya bahwa hidupku tidak punya pegangan selain rasa takut. Aku balas satu kali saja. Kalimat pendek, mulai hari ini, semua pesan kamu jadi bukti. Jangan kirim lagi. Setelah itu aku berhenti membalas, berhenti berdebat, berhenti menjelaskan panjang-panjang ke orang yang tidak mau mengerti. Aku mulai mengatur hidup seperti orang yang baru selamat dari kebakaran. Yang tersisa diselamatkan dulu, sisanya biar hangus. Andi? Dia tetap di rumah untuk sementara, tapi tidak lagi sebagai suami yang kupercaya. Kepercayaan itu sudah mati lebih dulu. Yang tersisa hanya proses. Apakah hubungan ini dibangun ulang dengan kerja keras bertahun-tahun, atau diakhiri dengan rapi tanpa menambah luka? Teror Sari pelan-pelan mereda, bukan karena dia tiba-tiba jadi baik, tapi karena panggungnya hilang. Tidak ada lagi rahasia yang bisa dia pegang, tidak ada lagi celah untuk memecah kami lewat orang ketiga. Dan setia, serangan kecil, justru mempertegas siapa pelakunya. Dan bagian paling horor yang sering orang tidak mau dengar, rumah itu tidak pernah berhantu. Yang berhantu adalah keputusan manusia, yang sekali dibuat, bisa mengejar sampai ke dapur, kamar tidur, bahkan sampai ke grup keluarga. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran.
Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.